Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Nika Wirawan. Buat kalian yang mau tanya-tanya seputar Natasha Skincare, baik itu cara kerjanya, cara melamar kerjanya, atau tentang pendidikan di Natasha Skin College atau Natasha Training Center di Jogja ya. Buat kalian yang udah pada tanya di DM Instagram aku seputar Natasha, nah aku jawab aja di YouTube aku ya, karena biar semuanya nyimak, biar semuanya tahu. Jadi kalau ada pertanyaan yang sama, aku nggak capek-capek jawab lagi gitu. Jadi buat kalian yang udah nyimak beberapa video aku seputar Natasha Skin Clinic Center, jangan lupa videonya aku yang ini diperhatikan juga ya guys. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa di like dulu karena untuk mendukung channel aku biar berkembang dan maju tentunya. Nah buat yang penasaran langsung aja ke videonya. Halo guys, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Juniati Sianturi. Dia tanya, Kak, kalau misalnya tangannya basah masih bisa nggak Kak ngelamar kerja di Natasha sebagai beauty terapis perawat? Tadi juga udah aku terangin, kalau misal di Natasha sebenarnya sih nggak boleh ya kalau misal tangannya basah, itu kan pengaruh, nggak nyaman kalau misal pasiennya dimasas tangan kaliannya basah gitu. Walaupun pakai handscoon, pasti nanti tangan kaliannya juga kan nggak nyaman kalau pakai handscoon di dalamnya basah gitu ya guys ya. Pas ada covid sih sebenarnya pakai handscoon terus, nggak tahu kalau sekarang udah nggak ada covid masih pakai handscoon atau enggak, tergantung kebijakan masing-masing kliniknya. Terus dia tanya lagi, gini Kak, aku mau cerita sedikit. Awal bulan Mei kemarin aku interview di Natasha Peak. Memang pas selesai interview dan psikotes tanganku dicek, memang sedikit basah sih. Pas dicek sih aku udah pasrah sih nggak bakalan lolos. Tetapi setelah 1 bulan lebih, tepatnya pada tanggal 11 Juni aku ditelepon lagi sama Natasha Peak untuk ngikutin interview lagi di cabang yang lain di Natasha yang di Jaksel. Jadi setelah tangan aku dicek, aku jadi ragu mau lanjutin atau enggak karena tanganku kadang-kadang basah. Tapi kalau untuk melakukan tindakan bukannya pakai handscoon ya Kak. Jadi untuk yang pakai handscoon itu kalau aku dulu kerja dan belum ada covid ya, waktu itu tahun 2015 belum ada. Jadi nggak pakai handscoon untuk beauty terapis di Natasha. Yang pakai handscoon itu biasanya dokter pada saat tindakan aja. Kalau untuk terapis massage facial itu tanpa handscoon. Nggak tahu kalau yang sekarang pakai handscoon atau enggak gitu ya. Tapi kalau misal pakai handscoon ya alhamdulillah, jadi mungkin agak tertolong. Tapi kalau sebenarnya tangannya basah pakai handscoon, kalian sendiri pasti nggak nyaman ya kan guys. Aku sendiri aja yang nggak berkeringat, nggak basah, pakai handscoon kelamaan nggak nyaman gitu. Jadi kalau misal kalian nggak yakin gitu ya, jangan dipaksain gitu ya. Kalau kalian mantep berarti kalian harus berusaha semaksimal mungkin. Seperti itu. Kemudian Kak Juniatinya tanya lagi, tapi kan Kak aku lihat di Instagram klinik kecantikan semua pada pakai handscoon Kak. Bukan cuma dokter aja, dan sebenarnya sih emang harus pakai APD sebagai perlindungan diri. Iya, apalagi kalau klinik kecantikan yang pas ada COVID ya, postingnya otomatis pakai APD. Natasha pun pakai APD juga waktu ada COVID. Pakai semua APD lengkap, semuanya, nggak cuma beauty therapist dan dokter, dan front office pun pakai APD semua. Karena waktu itu kan ada COVID kan emang serem banget situasinya ya kan. Emang bener-bener genting, jadi emang harus pakai APD dan juga di swab terus rutin. Di Natasha pun seperti itu, kalau aku lihat postingan teman-teman aku yang masih kerja di Natasha. Tapi balik lagi, nggak tahu ketentuan perusahaan sekarang udah nggak ada COVID masih tetap pakai seperti itu atau tidak ya. Aku nggak tahu karena aku udah nggak kerja di Natasha lagi gitu Kak ya. Jadi kalau pengen Kak Juniati ini pengen mendalami ya, monggo dicoba gitu. Kalau keterima ya alhamdulillah, kalau misal belum ya dicoba lagi karena belum rezekinya mungkin ya. Untuk pertanyaan dari Kak Juniati hanya itu aja. Kemudian ini ada Kak Sintata. Ini tanya, Kak maaf mau tanya mengenai kerja di Natasha. Kebetulan saya dapat panggilan dan lihat di YouTube Kakak, apakah selama kontrak boleh menikah? Terima kasih Kak. Untuk masih kontrak boleh menikah. Boleh kok guys, menikah nggak dilarang ya. Tapi permasalahannya kalian nggak dapet cuti nikah gitu. Beda kalau kalian udah melewati kontrak 2 tahun. Jadi kalau kalian menikah dapat cuti nikah dari perusahaan sendiri, bukan motong libur kalian loh ya.
Tapi biasanya perusahaan kalau kalian udah kerja 1 tahun itu pun dikasih jatah cuti kok guys, nggak harus nunggu habis kontrak 2 tahun. Kalau kalian udah kontrak terus kerja 1 tahun mau nikah itu nanti kalian dapat cuti dari perusahaan, cuti nikah. Jadi kalian bisa digabung untuk liburnya lama, digabung off kalian sama cuti dari perusahaan gitu. Kalau misal kalian belum setahun mau nikah ya nggak apa-apa. Cuma kan liburnya kalian 1 bulan jatah liburnya cuma 4 kali ya. Jadi kalau yang mau diambil semuanya 4 kali ya otomatis nanti kalian 26 hari itu harus berangkat kerja full kalau 4 harinya kalian ambil untuk nikah gitu. Misal kalian cuti pun itu biasanya dibatasin sama perusahaan. Kalau aku dulu dapat cuti nikahnya boleh diambilnya cuma 4 hari, kemudian off-nya aku ambil 2 hari, seperti itu. Nggak boleh semua cutinya, kan biasanya cuti itu 1 tahun dapat 10 kali ya guys, 10 hari gitu ya. 1 tahun dapat 10 hari, itu nggak boleh diminta 10 hari dan off kalian diambil semuanya, nanti nggak boleh sama perusahaan. Emang maksimalnya itu 6 harian lah ya untuk cuti nikah boleh diambilnya, dan itu pun udah digabung sama off. Untuk cutinya itu biasanya dikasih kebijakan sama perusahaan boleh diambil untuk nikah itu cuma 4 hari aja. Semoga jawabannya membantu Kak ya. Jadi untuk nikah itu nggak dilarang ya. Terus ini Kak Sintanya tanya lagi, jika training berapa lama Kak? Tadi udah aku jawab, untuk trainingnya itu estimasi 3 bulan. Dan ini pertanyaan dari Kak Sinta udah, ini ada DM lagi dari Kak Ireza Fatma Mutia. Pertanyaannya, selamat malam Kak Nike, maaf mengganggu, saya barusan lihat video Kak Nike tentang rekrutmen di Natasha. Kalau boleh tahu di Natasha itu sistem kerjanya kontrak terus atau bisa pegawai tetap ya Kak? Bisa pegawai tetap. Kalau misal kontrak di awal kan kerja di Natasha itu 2 tahun ya, kemudian untuk per tahunnya itu diperpanjang. Kalau kalian mau lanjut ya silahkan, mau keluar ya harus tanda tangan lagi untuk surat pengajuan resign, seperti itu. Kalau misal kalian masih betah 2 tahun mau lanjut lagi ya monggo. Kalau kinerja kalian masih bagus, perusahaan pun nggak mempermasalahkan kalau kalian mau lanjut. Tapi kalau kalian di kantor, di klinik itu misal ada nilai-nilai jeleknya, perusahaan pun biasanya nggak bisa memperpanjang kontrak, seperti itu guys. Jadi kalian harus kerjanya baik-baik, sama teman-teman di kantor pun harus kelakuannya, tingkah lakunya yang baik juga. Jadi nanti kalau misal kalian mau dinaikin golongan sama supervisornya itu bisa direkomendasiin ke pusat sama ownernya gitu ya. Jadi kerja di Natasha sebagai terapis itu juga ada golongannya 1, 2, 3. Jadi kalau misal pas awal kalian golongan 1, kalau misal perawat itu bisa langsung bulan depannya naik ke golongan 2, seperti itu. Kalau misal dari awal emang SMA pengen naik ke golongan 3 ya kalian kinerjanya harus bagus, nanti baru bisa naik, dan itu pengaruh juga ke gaji dan jasa kalian. Jadi untuk Kak Iresa semoga jawabannya membantu ya. Kalau misal pengen jadi pegawai tetap itu kalau sekarang itu tanda tangan per tahun, beda sama yang angkatan dulu ya. Kalau angkatan dulu kontrak 2 tahun di awal, kemudian nggak usah tanda tangan perpanjang kontrak tiap tahunnya. Kalau sekarang yang udah kontrak 2 tahun, misal kontraknya udah habis mau perpanjang ya tiap 1 tahun tanda tangan, 1 tahun habis tanda tangan lagi. Kalau misal emang bener-bener mau perpanjang, kalau misal udah 2 tahun ya kalian kerja perpanjang 1 tahun. Tapi di tengah-tengah kalian pengen resign, baru 7 bulan, belum ada 12 bulan, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting kontrak 2 tahun di awal itu udah kalian lewati. Tapi kalau 2 tahun belum terlewati, kalian baru kerja 2 bulan, 6 bulan mau keluar ya otomatis kalian bayar penalti ke perusahaan. Jadi jangan main-main ya. Apalagi udah tanda tangan kontrak, udah training, kemudian nggak bisa ngikutin untuk turun cabang, kalian dipulangkan sia-sia, nggak dapat pasangan, nggak dapat ganti rugi, terus misal transport kalian kayak gitu ya. Walaupun biaya di asrama itu makan sama tidurnya nggak disuruh bayar, tapi kan kalian dapatnya capek doang, seperti itu. Jadi menurutku harus benar-benar belajar, tanggung jawab, jadi nggak sia-sia perjuangan kalian di Natasha Training Center, seperti itu ya guys. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Kak Santi. Pertanyaannya nih guys ya, Kak, jika bekerja di Natasha sebagai frontliner, apakah boleh apabila akan menikah atau nantinya hamil? Itu pertanyaannya. Terus aku jawab ya guys ya. Sebenarnya sih kalau untuk nikah, untuk karyawan baru, kalau kalian pengen dapat cuti, tentunya kan nikah butuh persiapan yang mateng gitu ya.
Kalau di perusahaan, kalau kalian pengen dapat cuti itu minimal kerja 1 tahun dulu, baru nanti kalian dapat libur untuk cuti dan digabung dengan off kalian atau hari libur kalian sendiri. Tapi kalau kalian kurang dari 1 tahun nikah, ya sebenarnya nggak masalah, cuma kalian nggak dapat jatah cuti. Kalian harus ngambil hari libur kalian sendiri selama 1 bulan itu 4 kali. Kalau misal mau diambil semua, ya berarti 26 hari kalian harus full berangkat gitu ya. Kalau misal mau diambil 2 hari untuk nikah aja, misal nggak ada rame-rame atau masih satu kota dengan klinik, ya nggak masalah. Misal mau 2 hari aja acaranya, ya berarti kalian masih ada libur lagi 2 hari gitu ya. Tapi kan kalau aku sih lebih enak liburnya agak dilamain ya, apalagi nikah itu pasti persiapan mental pun capek guys, nggak hanya tenaga doang, bener nggak? Yang udah menikah pasti ngerasain. Jadi baiknya sih 1 tahun kerja dulu baru kalian mau nikah, itu nggak masalah, atau mau hamil gitu ya. Kalau untuk hamil, kalau mau lahiran juga nanti dapat cuti melahirkan itu 3 bulan. Itu kalau kalian udah kerja setahun, kalau mau cuti melahirkan. Kalau belum 1 tahun kemudian ternyata udah nikah, kalian mau lahiran gitu, nanti nggak dapat cuti guys. Nanti kalian habis lahiran langsung ninggalin anak kalian buat kerja, ya kasihan juga ya. Seperti itu, masih sakit harus nifas gitu, suruh berangkat kerja kan nggak kebayang sih kalau aku. Jadi kalau pengen niat kerja ya sebenarnya dari hati kalian sendiri aja sih, dipikirin kedepannya seperti apa gitu ya. Terus Kak Santinya jawab nih, wah syukurlah, kalau boleh tahu kakak resign karena apa ya? Aku resign itu karena hamil dan juga mau fokus ngurus anak juga, karena aku jauh dari orang tua dan juga rumahnya misah dari mertua gitu guys. Jadi harus benar-benar pengen ngasuh anak sendiri aja sambil nyantai di rumah gitu ya. Terus aku juga ngambil kerjaan yang bisa sambil ngurus anak aku di rumah. Jadi bukan resign karena apa-apa, karena ya emang aku disuruh suamiku untuk resign. Jadi sebagai istri ya nurutin kemauan suami untuk resign, biar badannya fit juga di rumah istirahat, karena nggak mungkin dipaksa juga, karena emang keadaanku bener-bener nyium aroma apa di kantor itu langsung mual ya, pusing kepalanya gitu. Akhirnya daripada keterusan kayak gitu, jala awal-awal hamil emang kayak gitu kan, trimester awal, berhubung suamiku juga kerjanya di rumah sakit kan pakai shift, jadi nggak bisa nganter aku kerja, jemput setiap waktu. Akhirnya ya udah dipertimbangin, aku resign aja. Aku pun bisnis online sambil ngurus anak sih dulu, nggak langsung ya. Setelah anak lahir, umur 3 bulanan, aku baru memulai bisnis jualan online Roro Mendut Skincare. Itu udah semua produknya udah BPOM gitu ya. Jadi aku jual di rumah online lewat marketplace gitu ya, COD gitu guys. Jadi nggak langsung keluar dari Natasha aku jualan, atau emang udah punya rencana itu enggak. Dan aku buka salon pun itu juga setelah anak aku umur 2 tahun. Jadi aku buka salon pun bukan langsung udah di planning nanti habis keluar dari Natasha resign itu aku mau buka salon, itu belum kepikiran sama sekali sih guys ya. Jadi setelah anakku 2 tahun, aku kan gabut di rumah doang jualan online, terus aku juga udah ada admin yang bantuin gitu ya. Jadi aku cuma nganggur-nganggur, udah biasa kerja dari dulu di salon, di klinik, disuruh nganggur-nganggur doang tuh nggak bisa guys, apalagi nggak menghasilkan cuan ya kan. Pengen ini, pengen itu, nggak bisa check out gitu. Kalau kerja sendiri kan ada cuan, pengen apa bisa langsung beli aja, tinggal misal kurang minta tambahin suami, seperti itu. Emang aku pribadi yang nggak bisa sih ngandelin suami doang, emang udah dari dulu bisa mandiri ya, jadi nggak bisa kalau disuruh santuy-santuy doang. Nah, gimana jawabannya, udah memuaskan belum sama kalian semua guys? Buat kalian yang udah puas dengan jawabanku, terima kasih. Jangan lupa di like ya videonya, dan juga jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update video terbaru dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, bisa langsung tulis di kolom komentar aja di bawah untuk mendukung channel aku biar berkembang dan maju tentunya. So yeah, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye guys.